cute. Halo pecinta film semua, selamat datang di RR Film. Kali ini saya akan merangkumkan film yang dibuat berdasarkan kisah nyata. Cerita diawali dari seseorang yang bernama Richard Phillips yang bertugas sebagai kapten kapal MV Miles Alabama yang akan berlayar dari pelabuhan Salalah, Oman ke Mombasa, Kenya melalui Teluk Aden. Sementara itu, di salah satu desa di Somalia, sekelompok orang akan bersiap-siap untuk membajak kapal yang akan melewati perairan mereka. Kapten Phillips menyadari jalur pelayaran kali ini akan sangat berbahaya karena melewati tanduk Afrika yang sudah terkenal sebagai wilayah yang rawan akan perompakan dan bajak laut Somalia. Oleh karena itu, dia meminta agar keamanan kapal diperketat dan mengunci semua pintu bahkan di pelabuhan sekalipun. Di dalam perjalanan, Kapten Phillips meminta seluruh awaknya untuk melakukan latihan mengantisipasi jika terjadi perompakan. Ketika sedang melakukan latihan, Kapten Phillips melihat ada dua benda yang mencoba mendekati kapal mereka di radar. Dia pun meminta Shane untuk segera menuju ke anjungan kapal. Mengetahui ada sesuatu yang janggal, Kapten meminta seluruh kru bersiap di tempatnya masing-masing. Dia mencoba untuk menaikkan kecepatan dan merubah haluan kapal, tapi dua perahu tersebut masih mencoba mengikuti mereka. Kapten Phillips meminta Shane untuk menghubungi darurat Bahari Amerika, tapi tidak ada jawaban. Kemudian dia mencoba menghubungi operasi perdagangan Inggris, melaporkan posisi mereka dan memberitahu bahwa mereka sedang dikejar bajak laut yang menggunakan dua perahu kecil. Tapi dia hanya mendapatkan saran agar memperketat keamanan kapalnya tanpa tindak lanjut dari operasi perdagangan Inggris. Dua kelompok perompak bersenjata itu terus berusaha mendekati kapal Miles Alabama untuk membajak kapal itu. Menyadari kalau para perompak semakin mendekat, Kapten Phillips meminta kepala bagian mesin untuk menaikkan kecepatan. Kemudian Kapten Phillips berpura-pura menghubungi Angkatan Laut Amerika yang akan mengirimkan pesawat tempur ke posisi mereka untuk mengelabui para perompak itu yang sedang mendengarkan lewat gelombang radio. ETA your position 5 minutes. 5 minutes. Thank you 237. Dan ternyata siasat itu berhasil membuat takut salah satu kelompok bajak laut yang memilih untuk pergi. Tapi satu kelompok bajak laut yang dipimpin oleh Abduwali Muse tetap mengejar kapal Miles Alabama. Kapten Phillips memerintahkan untuk menaikkan lagi kecepatan dan mengubah haluan kapal untuk menciptakan gelombang agar perompak tersebut kesulitan mendekati mereka. Akhirnya, perahu perompak tersebut mengalami kerusakan mesin, dan kapal Miles Alabama berhasil selamat dari para perompak itu, setidaknya untuk hari ini. Hari ini, para kru merasa bersyukur bisa lolos dari para perompak. Tapi mereka semua menyadari kalau bajak laut itu pasti akan datang kembali. Di satu sisi, para bajak laut itu kembali ke kapal induk mereka untuk memperbaiki mesin perahu mereka yang rusak. Dan sempat terjadi perseteruan antara Abduwali dan temannya yang pengecut tadi. Keesokan harinya, Kapten Phillips diberitahu bahwa para perompak berusaha mengejar mereka lagi. Alarm kapal pun dibunyikan agar semua kru waspada dan bersiap di tempatnya masing-masing. Kali ini, para perompak itu datang menggunakan satu perahu tapi dengan mesin ganda. Kapten Phillips mencoba menghubungi darurat Bahari Amerika dan melaporkan bahwa mereka sedang dikejar para perompak. Para perompak semakin mendekati kapal dan melakukan tindakan agresif dengan menembaki kapal. Kemudian, Kapten Phillips memerintahkan menyalakan selang untuk menghalau perahu perompak itu. Para perompak itu tidak menyerah dan semakin agresif menyerang kru kapal. Kapten Phillips mencoba menyerang para perompak itu dengan senjata suar tapi meleset. Hingga akhirnya
Para perompak itu berhasil menaiki kapal Mars Alabama. Kapten Philip meminta seluruh kru untuk bersembunyi dan mematikan mesin kapal. Para perompak itu berhasil masuk ke ruang kemudi dan mengancam Kapten Philip dan kru yang ada di sana. Kapten Philip mencoba bernegosiasi dengan para perompak itu dan mengatakan bahwa mereka menyimpan uang 30.000 dolar Amerika di berangkas dan berharap para perompak itu mau menerimanya dan segera pergi. Tapi perompak yang dipimpin Abduwali Muse itu menolak tawaran Kapten Philip. Dia meminta seluruh kru untuk keluar dan mengancam akan membunuh 1 orang setiap menitnya jika mereka tidak keluar. Kemudian Kapten Philip dibawa untuk menggeledah seluruh bagian kapal. Salah satu kru yang bersembunyi berusaha ke dek kapal untuk mematikan generator utama yang ada di sana. Di tengah perjalanan, Abduwali meminta Kapten Philip ke ruang mesin. Shane yang saat itu sedang bersembunyi melihat salah satu anggota perompak itu tidak memakai alas kaki, sehingga dia menyuruh temannya yang lain untuk memecahkan kaca dan menaruhnya di depan pintu ruangan mesin karena para perompak akan menuju ke sana. Dan jebakan itu berhasil mengenai kaki salah satu perompak yang bernama Bilal. Kapten Philip menyarankan agar mereka kembali ke ruang kendali untuk mengobati kaki Bilal. Tapi Abduwali menolak dan bersikeras ingin memeriksa seluruh ruangan itu. Sementara itu, salah satu kru berhasil mematikan generator utama kapal, sehingga membuat listrik di kapal itu menjadi padam. Bilal yang merasa kesakitan memohon kepada Abduwali untuk menghentikan pencarian. Kemudian Abduwali menyuruhnya kembali ke ruang kendali bersama Kapten Philip, sementara dia akan tetap memeriksa ruangan itu sendirian. Saat Kapten Philip dan Bilal kembali ke ruang kendali, para kru yang bersembunyi berhasil menyergap Abduwali yang saat itu sedang sendirian. Kemudian, para kru yang menahan Abduwali memaksanya untuk melepaskan temannya yang disandera oleh para perompak. Kemudian, Kapten Philip membuat kesepakatan kalau para perompak boleh membawa uang 30.000 dolar yang ada di berangkas dan pergi dengan menggunakan skoci yang ada di kapal. Tapi salah satu perompak tidak menyetujui tawaran itu. Mereka akan pergi menggunakan skoci dengan catatan Kapten Philip juga harus ikut bersama mereka. Kericuan sempat terjadi di saat para perompak akan meninggalkan kapal dengan menggunakan skoci. Awalnya para perompak itu setuju untuk pergi meninggalkan kapal dengan membawa uang 30.000 dolar. Tapi mereka kemudian memaksa Kapten Philip untuk ikut bersama mereka. And then you drop. Now coming out. Dan para perompak itu pun pergi dengan membawa Kapten Philip sebagai tawanan menuju Somalia. Kemudian adegan berpindah ke kapal perang milik Amerika yang mendapat laporan bahwa ada kapal berbendera Amerika yang dibajak. Dan para pembajak pergi menggunakan skoci dengan menahan kapten kapal. Kapten dari kapal perang itu kemudian memerintahkan krunya untuk melakukan pengejaran. Bridge captain, full, left, rudder. Come to port. Sementara itu di dalam skoci, para perompak berharap perusahaan tempat Kapten Philip bekerja akan menebusnya jika dia dijadikan tawanan. Para kru kapal MV Mars Alabama juga mengikuti skoci itu sampai kapal perang Amerika datang. Di dalam skoci, Kapten Philip menawarkan diri untuk mengobati kaki Bilal yang terluka. How about the kid? Can I look at his bare foot? No! Sementara itu, pasukan Amerika berhasil mengidentifikasi para perompak itu yang berasal dari Somalia dan kemungkinan hanya akan meminta uang tebusan. Berita tentang pembajakan ini juga sudah menyebar luas. Oleh karena itu, pemerintah Amerika melakukan segala upaya untuk menyelesaikan masalah ini dan menerjunkan pasukan elit mereka untuk menangani masalah ini. Hingga akhirnya, kapal perang Amerika USS Bainbridge berhasil mendekati skoci tersebut dan meminta Kapten Philip dibebaskan dan mengakhiri semua ini dengan damai.
Melalui radio, Abduwali menjelaskan bahwa mereka meminta tebusan $10 juta kalau ingin Kapten Philip dibebaskan. Negosiasi terus dilakukan pihak Amerika. Mereka berusaha mendekati Scotchy itu dengan alasan mengantar makanan dan minuman dan sekaligus untuk memastikan Kapten Philip dalam keadaan selamat. Kapten Philip memanfaatkan momen itu dengan memberikan kode kepada tim penyelamat bahwa dia duduk di kursi nomor 15. Yeah, I'm okay. I'm in seat 15! You understand? Tapi negosiasi itu menjadi kacau karena para perompak hanya ingin tebusan uang $10 juta dan Elmi menembakkan senjatanya di dekat Kapten Philip. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, tim penyelamat kemudian pergi menjauhi Scotchy itu. Kemudian mereka menghubungi para perompak untuk memastikan bahwa Kapten Philip baik-baik saja dan memberi peringatan ke para perompak untuk segera membebaskan Kapten Philip tanpa ada kekerasan. Tapi para perompak itu tetap menolak. Di dalam Scotchy, Kapten Philip meyakinkan kalau usaha mereka tidak akan berhasil. Tentara Amerika tidak akan membiarkan mereka semua selamat sampai Somalia. Tapi Abduwali berkata bahwa dia tidak akan menyerah sampai tujuan mereka tercapai. Malamnya, anggota Navy SEAL datang untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Di dalam Scotchy, Kapten Philip meminta izin untuk buang air. Dia pun keluar dari Scotchy dengan dikawal oleh Bilal. Kemudian dia mendorong Bilal ke laut dan dia juga terjun ke laut dan berusaha untuk kabur. Hal itu diketahui oleh tim penyelamat yang melihat ada 2 orang di laut. Tapi mereka tidak bisa memastikan siapa yang berada di luar Scotchy itu. Apakah itu Kapten Philip atau bukan, sehingga mereka tidak bisa melakukan langkah yang tepat. Kapten Philip akhirnya kembali tertangkap oleh para perompak itu dan dimasukkan lagi ke dalam Scotchy. Kemudian tim penyelamat mengirimkan helikopter untuk mendekati Scotchy itu dan memperingatkan para perompak untuk menyerah. Karena merasa kesal, Abduwali mencoba keluar sambil menodongkan pistol ke Kapten Philip. Setelah itu, tim penyelamat menghubungi mereka lewat radio dan berpura-pura akan menuruti permintaan mereka. Tim negosiator menjelaskan bahwa mereka mengetahui identitas para perompak itu, termasuk nama dan asal mereka. Negosiator itu juga meyakinkan bahwa tetua suku mereka akan segera datang dan meminta salah satu perompak untuk datang ke kapal untuk bernegosiasi tentang tuntutan mereka. Tawaran ini disambut oleh Abduwali, walaupun Elmi memperingatkannya bahwa ini semua adalah jebakan. Kemudian, tim penyelamat mendekati Scotchy untuk memasang tali ke Scotchy dan memastikan Kapten Philip dalam keadaan selamat. Mereka juga memasang alat penyadap suara di Scotchy itu. Mereka juga memberikan Kapten Philip sebuah baju untuk dipakai dan memberi isyarat kepada Kapten Philip untuk duduk di tempat semula. Setelah itu, mereka pergi dengan membawa Abduwali ke kapal untuk menemui tetua mereka dan bernegosiasi di sana. Sementara itu, para sniper bersiap di posisi mereka. We're going to initiate the tow. Scotchy itu kemudian ditarik mendekati kapal untuk memudahkan para sniper membidik target mereka. Sambil sesekali negosiator meyakinkan bahwa tetua mereka akan segera datang dengan menggunakan helikopter. Tapi situasi di dalam Scotchy menjadi kacau saat Kapten Philip mencoba menyerang Elmi. Negosiator berusaha untuk menghubungi para perompak agar tidak menyakiti Sandra atau tuntutan mereka akan gagal. Sementara itu, situasi di dalam Scotchy semakin memanas. Elmi berusaha menodongkan senjata ke arah Kapten Philip dan ingin membunuhnya. Hostage, we do not have a deal. Do you understand? Bilal sempat memperingatkan Elmi kalau dia membunuh Kapten Philip, maka mereka semua akan mati. Di satu sisi, para sniper terus bersiaga sampai mereka melihat target mereka. Setelah semua target didapatkan, sang komandan pun memberikan perintah untuk menembak. Stop the tow. Execute.
Dan semua perompak yang ada di Skocie itu pun tewas, dan Kapten Philip berhasil selamat. Abduwali yang saat itu berada di kapal juga langsung ditangkap dan akan diadili di pengadilan Amerika sebagai tersangka kasus pembajakan. Sedangkan Kapten Philip yang tampak shock atas kejadian yang baru dia alami mendapat perawatan dari tim medis. Are you okay? 'Cause you don't look okay. A little bit? Okay. Is it tender? Go ahead and put your arm down. And you will be able to call them as soon as you are taken care of.